Irigasi perpompaan merupakan sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah. Setelah mengetahui apa itu irigasi perpompaan, kawan Gunawan penasaran gak sih dengan tujuan pengembangan irigasi perpompaan tersebut? Tujuan yang pertama yaitu untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dan diharapkan irigasi perpompaan dapat meningkatkan intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah. Dengan tujuan di atas, jadi makin yakin ya kawan Gunawan kalau manfaat dari irigasi perpompaan ini sungguh nyata. Nah, bagaimana dengan kriteria penerima dan juga kriteria lokasinya ya? Berikut penjelasannya. Untuk kriteria penerima bantuan irigasi perpompaan, pertama, petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani atau Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif. Kedua, kelompok tani atau Gapoktan atau P3A membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan atau UPKK. Ketiga, memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kriteria lokasi adalah sebagai berikut. Pertama, area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sumber airnya tersedia, namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi. Kedua, lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air atau kekeringan, terutama pada musim kemarau. Ketiga, batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan? Nah, pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Apa saja yang termasuk tahap perencanaan? Tahap perencanaan dimulai dengan membuat tim teknis yang selanjutnya menyeleksi dan menetapkan calon penerima kegiatan irigasi perpompaan. Setelah itu, disusul dengan survei, desain irigasi perpompaan, penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK, sampai dengan tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah. Selanjutnya, ada tahap pelaksanaan fisik yang dimulai dari pembersihan lokasi sampai dengan konstruksi. Lalu, ada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan yang bersangkutan dengan laporan pertanggungjawaban pengawasan dan pengendalian serta memperhatikan indikator kerja. Kawan Gunawan, berikut ini adalah beberapa contoh irigasi perpompaan yang berada di Indonesia. Kegiatan pengembangan irigasi perpompaan merupakan alternatif pemberian air dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Mengingat ketersediaan air belum rata sepanjang waktu dan tempat,
menyediakan pangan untuk negeri.